Sebanyak 25 kepala keluarga di Kampung Bobos, Desa Wanajaya, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang kembali terisolasi setelah jembatan gantung yang melintasi Sungai Cikandung rusak. Jembatan tersebut sebelumnya menjadi satu-satunya akses penghubung warga menuju pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Kepala Desa Wanajaya, Erwan Riswanto mengatakan, kerusakan jembatan membuat warga kembali harus menyeberangi Sungai Cikandung secara langsung, dengan menerjang arus sungai, sebagaimana yang telah mereka alami selama puluhan tahun. Menurutnya, sejak Indonesia merdeka pada 1945 silam, warga Dusun Bobos ini belum benar-benar menikmati akses jembatan. Setiap kali hendak menuju kantor desa, sekolah, atau layanan kesehatan, harus menyeberangi sungai langsung. Hal tersebut diutarakan Erwan kepada Tribun Priangan pada Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026. Sedang jembatan gantung yang baru dibangun pada akhir 2023 lalu dengan bantuan komunitas Vertical Rescue Indonesia, akhirnya alami kerusakan lantaran kondisi tanah di titik tumpuan tidak stabil. Akibat rusaknya jembatan tersebut, warga Dusun Bobos justru lebih memilih mengakses layanan pendidikan dan kesehatan ke kecamatan tetangga, yakni Kecamatan Buah II, yang dinilai lebih dekat dan mudah dijangkau dibanding harus menyeberangi sungai menuju wilayah Surian. Kondisi ini membuat layanan di Kecamatan Surian tidak optimal. Untuk berobat atau sekolah, warga lebih memilih ke Buah II. Ia menjelaskan, secara historis, wilayah Kampung Bobos memang memiliki keterkaitan erat dengan Kecamatan Buah II. Bahkan, menurut cerita orang tua terdahulu, kawasan tersebut dahulu merupakan tempat berpindah atau migrasi warga pada masa penjajahan demi mencari wilayah yang aman. Jembatan gantung di Kampung Bobos dibangun menjelang akhir 2023 sebagai bagian dari program ekspedisi 1000 jembatan gantung untuk Indonesia yang digagas Vertical Rescue Indonesia. Peletakan batu pertama dan tiang pancang dilakukan pada tanggal 5 Oktober tahun 2023 oleh Dandim 0610 Sumedang Letkol Kavaleri Christian Gordon Rambu. Pembangunan jembatan pun memakan waktu kurang dari 2 bulan dan diresmikan pada tanggal 25 November tahun 2023 oleh Ketua Dewan Pembina Vertical Rescue Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Anto Mukti Putranto. Jembatan tersebut tercatat sebagai jembatan ke-181 yang dibangun Vertical Rescue Indonesia secara nasional dan ke-62 di wilayah Jawa Barat. Namun kini, warga kembali harus berjibaku dengan kondisi alam. Pelajar pun ikut terdampak karena harus menyeberangi sungai untuk bersekolah. Kondisi ini membuat warga di Dusun Bobos terus berkurang. Padahal, lanjut dia, Desa Wanajaya telah memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan seperti SD, TK, hingga pos kesehatan desa. Namun sulitnya akses membuat fasilitas tersebut tidak bisa dimanfaatkan optimal oleh warga Kampung Bobos. Menurutnya, sejak jembatan kembali rusak, pihaknya tidak menerima tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah. Padahal, kerusakan jembatan berdampak langsung pada akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi warga Kampung Bobos. Dengan tegas, Erwan mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang tidak memberi tanggapan. Justru, pihaknya secara intensif berkomunikasi dengan Kodim Sumedang. Menurut Erwan, pemerintah desa sebenarnya telah melakukan berbagai upaya koordinasi. Saat bencana terjadi dan jembatan rusak, Dinas PUTR Sumedang sempat dihubungi, bahkan BPBD Kabupaten Sumedang pernah turun melakukan asesmen. Namun, hingga kini tidak ada tindak lanjut pembangunan atau perbaikan permanen. Sejak mengalami kerusakan, warga dan pemerintah desa hanya mampu melakukan penanganan darurat. Saat ini, upaya perbaikan kembali dilakukan, namun bukan oleh pemerintah daerah, melainkan melalui bantuan TNI dalam program Jembatan Garuda. Pemerintah desa dan warga terlibat dalam penyediaan tenaga serta konsumsi, sementara pembiayaan utama ditopang oleh TNI. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perbaikan jembatan tidak bisa hanya mengandalkan TNI dan swadaya masyarakat. Menurutnya, skala kerusakan cukup besar dan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah. Erwan memperkirakan biaya perbaikan jembatan bisa mencapai lebih dari 70 juta rupiah. Ironisnya, sebagian besar material lama sudah tidak layak digunakan kembali.